Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang vektor. Masih tentang vektor bagian keduanya ya. Karena minggu lalu kita sudah bahas tentang definisi dan perbedaan antara besaran vektor dan besaran skalar, kemudian ada sifat-sifat vektor, dan juga kalian pasti sudah bisa menuliskan atau mengaplikasikan penulisan vektor gitu ya, bagaimana cara menulis vektor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komponen vektor dan vektor satuan. Oke, untuk hal yang pertama, bagian yang pertama, kita akan membahas dulu tentang komponen vektor. Sebelumnya, coba kita diskusi terlebih dahulu ya. Di sini ada dua buah vektor, ada vektor A, arahnya ke timur ya, ke utara, kemudian ada vektor B, mempunyai vektor resultan R, karena di mana gambarnya ini ada vektor A, jika dijumlahkan dengan vektor B, hasilnya akan menghasilkan vektor resultan R ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dirombak gitu ya, diuraikan, dibalik gitu. Ada suatu vektor resultan R, bisa nggak sih diuraikan gitu ya, menjadi sebuah vektor A dan sebuah vektor B, atau sama seperti penyusunannya yang awal. Kan yang awal seperti ini disusun, vektor R disusun oleh vektor A dan vektor B. Kemudian saat ini yang akan kita pelajari tentang komponen, apakah bisa suatu vektor resultan itu diuraikan menjadi beberapa komponen vektor? Jawabannya adalah pasti bisa ya, tentu bisa. Karena kenapa? Tentu bisa, dimana dengan bantuan apa ini? Ada sumbu X, ada sumbu Y, iya betul banget. Dengan koordinat kartesius, maka suatu vektor resultan, nih vektor R, itu dapat diuraikan. Atau istilah fisikanya adalah diproyeksikan. Nah, itu bisa diproyeksikan. Nah, contohnya diproyeksikan terhadap mana nih? Atau diuraikan terhadap mana? Karena kita menggunakan bantuan sumbu kartesius ya, atau koordinat kartesius, maka yang pertama itu diproyeksikan terhadap sumbu X ya, ini sumbu X, kemudian yang kedua diproyeksikan terhadap sumbu Y. Nah, maka proyeksi ini nih ya, hasil proyeksinya si vektor yang ada di sumbu X itu disebut sebagai komponen vektor A. Komponen vektor A. Jadi komponen vektor A yang ada di sumbu X, yang arahnya berada dalam sumbu X. Sedangkan vektor AY itu yang ke atas nih, karena kan tadi dia dihasilkan dari hasil proyeksi vektor A yang ini ya, vektor A resultannya. Nah, jadi sumbu AY atau vektor AY ini merupakan komponen vektor A dalam arah sumbu Y. Ya, sampai sini jelaskan ya. Apa itu komponen vektor? Berarti komponen vektor itu adalah vektor-vektor yang diuraikan dari sebuah vektor terhadap sumbu-sumbu kartesius ya, seperti itu. Kemudian bagaimana nilainya? Karena kan kita tahu kalau misalkan sebuah vektor itu ada nilai dan ada arah. Nah, untuk nilai vektor AX ya, vektor AX itu yang ke sumbu X ya, dapat dinyatakan sebagai AX. Kenapa ini tulisannya tidak tebal? Karena untuk menghitung nilai ya. Kalau tebal itu penulisan untuk sebuah vektor. Nah, AX-nya itu nilainya sama dengan A cos theta. Nah, ini kan AX
nya itu nilainya sama dengan A, panjang dari vektor A, dikalikan dengan cos theta. Cos dari sudut yang diapitnya ya. Itu dapat dari mana? Itu dari persamaan Pitagoras ya. Dari persamaan Pitagoras, apabila kita ingin mencari si AX ya, si AX, yang si AX di sini, kita ingat-ingat kalau sin theta itu kan demi, kalau cos theta sami, kalau tangan theta itu desa, depan samping. Nah, karena kita yang mau dicarinya adalah yang di sampingnya, di samping dari sudutnya, maka kita diuraikan cos theta sama dengan samping miring gitu kan ya, atau ditulisnya AX per A ya. Sehingga jika dijabarkan gitu ya, diuraikan secara matematis, nanti nilainya dapat AX sama dengan A cos theta. Begitupun dengan AY. Nih, AY atau komponen vektor A terhadap sumbu Y. Nah, AY ini itu dapat dari sin theta. Sin theta sama dengan demi kan ya, depan miring. Berarti depannya itu adalah AY kan ya, sin theta tuh depannya itu AY, kemudian miringnya itu adalah A. Sehingga apabila kita jabarkan, hasilnya menjadi AY sama dengan A sin theta. Ini untuk nilai komponen vektor ya, komponen-komponen vektor. Sedangkan apabila yang diketahuinya nanti adalah berupa kalau kita sudah dapat nih ya, komponen-komponen vektornya, nilai-nilai komponen vektornya, maka kita bisa menentukan si nilai vektor tersebut nih, si nilai vektor yang ini. Nah, nilainya itu sama dengan akar dari jumlah dari AX dikuadratkan, karena nanti mungkin vektor-vektor yang mengarah atau yang diproyeksikan terhadap sumbu X tidak hanya satu gitu ya, berarti otomatis akan banyak. Nah, makanya ini ditulisnya sigma. Sigma ini atau sum berarti jumlah total gitu ya. Jumlah total vektor komponen A yang berada di sumbu X kemudian dikuadratkan. Dan dijumlahkan dengan ini jumlah total komponen vektor A terhadap sumbu Y dikuadratkan. Nah, diakarkan, maka nanti akan dapat nilai A-nya ya, nilai dari atau vektor A-nya. Dan untuk arahnya, itu kita bisa menggunakan trigonometri kembali, yakni pada persamaan tangen theta. Di mana tangen theta itu kan adalah depan samping ya, desa. Berarti kita pakainya depan samping. Depan ini apa? AY ya. AY sampingnya apa? Sampingnya itu AX. Nah, sama tangen theta juga harus jumlah total dari AY, ya, jumlah dari total nilai komponen vektor A terhadap sumbu Y dibagi jumlah dari komponen total si X gitu ya. Komponen vektor A terhadap sumbu X. Nah, begitu. Oke, kemudian kita akan membahas tentang koordinat kartesius dulu ya, terlebih dahulu. Nah, biasanya kita sering menemukan koordinat kartesius itu hanya satu sisi seperti ini kan ya, hanya di bidang X sama di bidang Y-nya hanya satu gitu ya, si sumbunya. Nah, nyatanya jika kita mempelajari lebih jauh tentang koordinat kartesius ya, itu dia seperti berbentuk lingkaran gitu ya. Ada part-partnya, ada bagian-bagiannya, di mana si koordinat kartesius ini terdiri dari 360 derajat. Nah, 360 derajat ini agar mudah untuk memahaminya, bagaimana arah-arah vektor yang lebih baik itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagiannya ini
sering kita kenal gitu ya dengan sebutan kuadran. Kalau kalian SMP sepertinya belum, mungkin nanti SMA tentang kalian jika belajar tentang trigonometri akan masuk pembelajaran tentang kuadran dalam koordinat kartesius. Nah, Ibu di sini hanya menyinggung sedikit saja gitu ya tentang kuadran. Nah, misalkan tadi yang 360 derajatnya ini sudah Ibu bagi ya. Ibu bagi menjadi 4 bagian, 1, 2 gitu ya. Jadi ada satu bagian atau kita sering disebut sebagai kuadran pertama. Kemudian bagian selanjutnya ada kuadran 2, terus bagian yang ketiga ada kuadran ketiga, dan bagian yang terakhir dinamakan kuadran 4. Nah, arah vektornya bagaimana nih? Arah vektor dari kuadran pertama ini kan dari sini ya mulainya. Tadi Ibu sudah bilang dia itu seperti berlawanan arah jarum jam ya, arah vektornya itu. Nah, saat di kuadran pertama, ketika arah vektornya begini, dari sumbu X mengarah ke sumbu Y, nah kan ini di sini ya, vektornya begini. Nah, itu arah vektornya adalah sama dengan theta, gitu ya. Arah vektornya sama dengan theta, mau di sini ataupun di sini, nanti arah vektornya itu sama dengan theta. Itu khusus kuadran pertama. Dan di kuadran pertama ini, semua yang sin konstan gitu ya, yang semua sin konstan bernilai positif di kuadran pertama ini. Nah, kemudian selanjutnya ada di kuadran kedua. Nah, kuadran kedua artinya dari sudut sini nih, mulainya dari sumbu X tetap sampai ke sini, si sumbu vektor ini. Nah, ini termasuk ke dalam arah vektornya. Artinya bisa kita tuliskan menjadi 180 derajat dikurang theta. Karena kalau besar derajat garis lurus yang kita tahu adalah sebesar 180 derajat. Nah, kalau misalkan arah vektornya dari titik X, dari sumbu X yang ini, X kanannya, sumbu X positif, ke sini sampai sini, itu kan kita bisa tuliskan 180 dikurangi theta ya, tinggal terlihat saja ya, terbaca ya, dari sini ke sini, itu hasilnya 180 dikurangi theta samanya. Dan di sini untuk di kuadran kedua, yang bernilai positif hanya sinus ya, sinus serta pasangannya nanti. Pasangan sinus itu apa sih? Pasangan sinus itu ada kosekan, nanti itu ada pasangan kosinus atau yang berkebalikan dengan kosinus. Dengan sinus. Sinus itu ada balikannya adalah kosekan ya. Kemudian ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga, bagian kuadran ketiga, sama kita ngambil arah vektornya selalu dari sini ya. Nah, apabila ada vektor yang mengarah di tepat di bagian kuadran ketiga ya, berada di kuadran ketiga, maka arahnya itu dari sini terus sampai nemu si vektornya ya. Nah, nilainya bagaimana arah vektornya? Arah vektornya itu sama dengan dari sini sampai sini itu kan 180 derajat. Nah, sampai sini membutuhkan theta, berarti tinggal dijumlahkan ya, 180 ditambah theta. Nah, untuk di kuadran ketiga ini, yang bernilai positifnya itu adalah tangen, tan, dan kebalikannya atau pasangannya, yakni kotangen ya. Di sini ada tangen dan kotangen. Kemudian untuk di kuadran keempat sama di kuadran keempat itu arah vektornya dari sini ke sini. Artinya kalau dari sumbu X terus ke kita ke sini, nah berarti arah vektornya kan satu putaran itu 360 derajat. Nah, tinggal dikurangi tetanya ya. Tetanya itu sudut yang antara ininya. Nah, habis itu setelah di kuadran keempat ya, di kuadran keempat yang bernilai positifnya
sisa terakhir, sin sudah, tangen sudah, berarti di kuadran keempat yang positifnya adalah cos ya, kosinus. Dan pasangan kosinus siapa? Yakni si sekan ya. Jadi bisa diingat-ingat saja sama kalian. Apa aja sih yang bilangan di kuadran-kuadran ini yang positif gitu ya. Kalau di kuadran pertama, semua elemen bernilai positif. Mau sinus, kosinus, kosekan, tangen, kotangen, atau sekan, itu nilainya positif. Nah, untuk di kuadran kedua ini yang positif hanya sinus dan kosekan ya. Sinus dan kosekan dia bernilai positif, yang lainnya negatif. Kemudian di kuadran ketiga itu ada tan ya, ada tangen gitu ya. Dia bernilai positif, tangen dengan kebalikannya yakni kotangen. Nah, nilai yang lainnya semuanya negatif gitu ya, selain tangen dan kotangen. Di kuadran keempat itu ada cos ya, si cos yang nilainya positif, cos dengan sekan. Nah, setelah itu yang lainnya bernilai negatif apabila terletak di kuadran keempat. Jadi bisa diingat saja kuadran 1 semua, kuadran 2 sin, kuadran 3 tangen, kuadran keempat cos, atau bisa disingkat semua sindikat tangen kosong gitu ya. Itu ingat-ingat saja bagian-bagian dari kuadran. Selanjutnya, kalau tidak membahas contoh soal, tidak afdol ya, kurang afdol gitu ya. Biar lebih, bagaimana sih Bu penerapan di contoh soalnya gitu, di permasalahannya? Nah, misalkan di sini ada sebuah vektor panjangnya 20 cm membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif seperti diperlihatkan pada gambar berikut ya. Kita lihat di sini ada panjang vektor 20 cm terus membentuk sudut 30 derajatnya terhadap sumbu X positif. Nah, sumbu X positifnya tuh nih, X positif yang ini ya. Nah, ini 30 derajat. Oh iya, Ibu kasih tahu ya, mana itu X positif, mana itu X negatif gitu ya. Nah, untuk di kuadran pertama, ini kita tahu X-nya itu nilainya positif, terus Y-nya juga positif ya. Di kuadran kedua berarti Y-nya positif, yang X-nya itu negatif ya. Kemudian di kuadran ketiga, X dan Y bernilai negatif, sedangkan di kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Atau yang sering kali ya simbolisasi, selalu always gitu ya. X itu kalau yang ke kanan dan ya, X itu kalau yang ke kanan itu bersifatnya positif, kalau Y itu kalau ke atas sifatnya positif ya. Seperti itu aja ingat-ingatnya. Nah, ini kebetulan dia itu membentuk sudut 30 derajatnya terhadap sumbu X positif. Berarti kan terhadap X positif yang ke arah kanan ya. 30 derajat. Nah, tentukan komponen-komponen vektor tersebut pada sumbu X dan sumbu Y. Artinya kita proyeksikan atau kita uraikan sebuah vektor ini ya, sebuah vektor yang panjangnya 20 cm menjadi beberapa komponen vektor ya, yakni karena di sini ada dua sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y, maka kita proyeksikan terhadap sumbu X dulu. Nah, sumbu X kalau misalkan dekat sudut nih, ini kan dekat sudut ya, berarti dia nanti nilainya cos gitu. Cara mudahnya gitu. Kalau kalian, Bu saya suka bingung antara sami desa, apa itulah Bu. Yang cara mudahnya itu, kalau misalkan sumbu yang dekat sudut, itu nilainya, nilai proyeksinya cos gitu ya. AX sama dengan A cos theta. Nah, kalau misalkan yang jauh dari sudut, nah ini kan jauh ya dari sudut ya, sumbu Y-nya. Nah, itu sin, si sin itu jauh ya, agar lebih mudah untuk membedakannya. Si AX-nya itu kita masukkan saja ya, A cos 30 derajat. A-nya juga kita input, yakni 20 cm, sehingga nanti nilai dari komponen vektor AX ya terhadap sumbu X itu 10 akar 3 cm.
meter. Kemudian yang AY-nya berarti A sin theta, A sin 30 derajat, dapatlah hasilnya sama dengan 10 cm. Nah, bagaimana cara dapat cos 30 derajat, sin 30 derajat? Itu sudah dibahas minggu lalu di video kemarin. Silakan kalian pahami kembali video kemarin jika kalian belum paham tentang kosinus dan sinus gitu ya. Atau kalian bisa cari di internet banyak tabel istimewa trigonometri. Nah, di situ tentu harus wajib hafal sih menurut Ibu ya kalau untuk sudut-sudut istimewa si trigonometri. Kemudian kita masuk ke contoh lagi ya. Contoh dulu aja. Nah, tadi kan Ibu bilang ya, Ibu bilang itu vektornya itu tidak hanya satu gitu kan ya. Nah, ini contoh dari soal yang memiliki beberapa vektor gitu ya. Ada vektor F1, F2, F3 ya, masing-masing dengan nilainya. Nah, arahnya juga nih ada yang di kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga kan. Nah, oleh karena itu tentukanlah resultan ketiga vektor tersebut. Ya, kalau menentukan resultan otomatis yang ditanya adalah besar dan arahnya ya. Nah, hal pertama yang kita harus lakukan apa? Kalau seperti ini, kan tadi kita tahu bahwa nilai resultan itu bisa dicari dari yang persamaan ini nih. Bentar, kita balik ke sini ya. Nah, persamaan ini ya. A, ini kan resultan ya, sama aja. Resultan sama dengan akar dari sigma AX kuadrat plus sigma AY kuadrat. Berarti nanti kita harus cari dulu nih komponen-komponen vektor yang mengarah ke sumbu X gitu ya, dan komponen-komponen vektor yang mengarah terhadap sumbu Y. Artinya, kita uraikan terlebih dahulu si vektor yang ini ya, vektor permasalahannya. Nah, caranya bisa begini. Nah, si F1 diuraikan terhadap sumbu X ya, jadi F1X, kemudian terhadap sumbu Y jadi F1Y gitu ya. Kemudian selanjutnya ada vektor F2, berarti kan F2, nah ngarahnya kan ke sini ya, yakni ada F2X gitu ya, F2X, kemudian ke atas ada F2Y, kemudian vektor yang ketiga, F3, vektor gaya yang ketiganya, berarti ke sumbu X negatifnya nih F3X ya, kemudian terhadap sumbu Y-nya kita namakan F3Y. Nah, sudah diproyeksikan ya, atau sudah kita uraikan komponen-komponen vektornya, baru langkah selanjutnya adalah menentukan besar komponen di setiap vektornya ya. Yang pertama ada F1X. Yang tadi kita tahu F1X itu berarti ya di sini ya, dia dekat sudut kan? Berarti kita jabarkannya jadi F1 cos theta. Tadi cosnya itu, tetanya itu 37 derajat, cos 37 itu 0,8 ya, ini mengalami pembulatan, maka hasilnya 8 Newton. Begitupun dengan vektor-vektor yang lain gitu ya, F1Y karena dia tadi jauh dari sudut 30 derajat gitu ya, jadi hasilnya sama dengan F1 sin 37 derajat. Nah, sin 37 itu 0,6, maka dibulatkan jadi 6 Newton gitu. Nah, F2 juga sama, F2-nya itu cos 53 derajat, nah nanti dapat nilainya sekian ya. Dan lain-lain ya, kenapa F2-nya cos? Kita lihat, dia juga dekat sudut ya, sudut yang mengapit 53 derajat itu adalah cos. Dan ini ternyata yang F3Y yang dekat sudut, berarti F3Y. Nah, di sini nih ada F3Y-nya, kan ini harusnya F3Y. F3Y-nya itu menjadi F3 cos theta, cos 37 derajat ya. Nah, kemudian setelah itu resultannya
kita cari nih resultannya ya, atau nilai-nilai yang ada di masing-masing sumbu. Pertama kita kumpulkan si sumbu-sumbu X-nya. Nah, pertama kan F1X, 8 Newton, arahnya positif ya. Kemudian F2X kita lihat arahnya bagaimana? Nah, lihat 1X kan kanan ya, positif. F2X ke kiri, berarti negatif ya. F3X juga. Nah, ini F2X, kenapa ini negatif? Karena dia arahnya ke kiri ya. F3X juga sama ke arahnya ke kiri, jadi hasilnya sama dengan 22 Newton. Kemudian yang resultan Y, yang komponen vektor yang ada di sumbu Y. Nah, F1Y tadi ke atas, nilainya adalah positif. Kemudian F2Y mana nih? F2Y itu berarti ke sini ya, ke atas ya, F2Y-nya itu ke atas ya. Berarti positif juga kan, F2Y positif, F3Y yang negatif. Nah, ini tipe nih, ininya tipe, harusnya positif ya. Nah, F1Y plus F2Y min F3Y, hasilnya nanti 18 Newton. Setelah dapat resultan dari masing-masing sumbu, hal selanjutnya adalah kita ke Pitagoraskan ya. Tadi ke yang rumus awal banget, resultan, kita akarkan masing-masing vektornya ya. Vektor dari ini, nilai dari si sigma Rx ya, sumbu X dan sumbu Y-nya, kita jumlahkan dan diakarkan, sehingga nanti hasilnya adalah 28,4 Newton. Nah, udah tahu kita nilai resultannya ya. Selanjutnya kita tentukan arahnya. Arahnya terhadap sumbu X positif ya. Nah, arahnya itu kalau ditanyanya terhadap sumbu X positif, nah kita tentukan dulu tangan tetanya. Tangan tetanya di rumus awal juga, yakni ada sigma RY per sigma Rx. Nah, tinggal dibagi ya sama kita, tinggal masukkan RY-nya, berarti 18 Newton per min 22 Newton, hasilnya adalah minus 0,82 derajat. Karena ini hasilnya minus ya, supaya positif, dia harus di kuadran keberapa tadi? Supaya positif, nah min 0,82 kan berarti dia kalau tetanya kita cari bisa dari arkes tangen theta, nanti dapat nilai tetanya itu sekitar 39 gitu ya. Nah, 39 derajat. Nah, setelah itu tapi negatif karena hasilnya negatif. Agar positif artinya dia harus dikondisikan ke kuadran keberapa nih yang tadi nilai tangennya positif. Berarti kan di tangen di kuadran ketiga ya. Kalau di kuadran ketiga berarti kita bisa 180 ditambah theta ya. Tadi tetanya itu harusnya dapat 39, berarti 180 tambah 39, si tetanya nanti dapat 219 derajat. Ini untuk terhadap sumbu X positif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang vektor satuan. Nah, tadi udah tentang komponen vektornya, sekarang masuk ke penggunaan vektor satuan. Nah, vektor satuan ini tidak lain adalah vektor yang memiliki nilai sebesar 1 gitu ya. Artinya dia itu tidak mempengaruhi yang lainnya gitu ya. Tidak mempengaruhi nilai dari vektor tersebut gitu ya. Hanya dia itu menentukan arahnya gitu ya, arah dari vektor tersebut. Atau tidak lain adalah selain menentukan arahnya, vektor satuan ini juga bisa untuk menandakan kita, dia itu terletak di sumbu apa sih? Ya, sumbu XK, sumbu J, sumbu YK, atau sumbu ZK ya, kalau yang 3 dimensi. Nah,
Sehingga dalam fisika dan matematika, simbol-simbol yang sering dipakai dalam vektor satuan itu ada I, J, dan K gitu ya. Penggambarannya seperti ini. Ini ada sebuah vektor dalam ruang ya. Ruang 3 dimensi berarti ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Vektor A-nya jika diproyeksikan ya ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, untuk vektor satuannya apa nih? Vektor satuannya bagaimana? Vektor satuannya sumbu X ditandakan vektor satuannya adalah I, kemudian sumbu Y ditandakan vektor satuan yang digunakannya itu adalah J, sedangkan sumbu Z yang digunakannya adalah K ya, vektor K. Nah, ini untuk vektor dalam bidang. Kalau bidang hanya dua sumbu ya, kalau ruang 3 sumbu, dan yang terakhir itu ada vektor dalam garis. Nah, dalam garis berarti satu sumbu saja, bisa menggunakan sumbu X, bisa menggunakan sumbu Y. Nah, dalam menjumlahkan vektor satuan, ini seperti kalian menjumlahkan aljabar gitu ya, aljabar. Misalkan ini kan ada sebuah vektor ya, vektor A, dan ini ada vektor B, di mana komponen vektornya itu AX, I, plus AYJ, plus AZK gitu kan ya. Yang B komponen vektornya itu ada BX, I plus BYJ plus BZK. Nah, lihat I, J, dan K-nya itu tebal ya, karena dia merupakan vektor satuan. Atau nanti kalau misalkan kalian nulis dalam buku tulis itu ditandain topi gitu ya, ditopiin si huruf-huruf ininya, si vektor satuannya, supaya menandakan kalau itu vektor satuan yang nilainya adalah 1 gitu ya. Nah, untuk mencari resultannya, ini sama seperti aljabar gitu ya. Anggap saja I, J, K-nya itu sebagai variabel ya, sebagai variabel. Sehingga dalam mengoperasikan penjumlahannya, itu samakan suku-suku yang sejenis. Artinya, kalau suku-suku yang sejenis kan suku-suku yang mempunyai variabel yang sama gitu kan ya. Di sini kan variabel yang sama I sama I ya. A sama B kan ini I sama ya, berarti kan tinggal kita masukkan saja AX plus BX, terus I dalam kurung I, arah sumbu I, atau sumbu X ya, arah sumbu X, kemudian AY plus BY, arah sumbu J, kemudian AZ plus BZ, arah sumbu K. Nah, ini untuk vektor resultannya ya. Vektor resultannya. Sedangkan untuk nilai resultannya sama seperti menentukan resultan dalam komponen vektor ya. Dalam komponen vektor berarti tinggal diakarkan, kemudian Rx-nya dikuadratkan, terus R-nya ditambahkan R-y kuadrat ditambah RZ kuadrat. Rx itu nilainya berarti semua komponen vektor di sumbu X gitu ya. Terus si RY sama nilai total komponen vektor di sumbu Y, RZ di sumbu Z. Nah, dari sini cukup mudah ya untuk dipahami karena ini I pasangannya si X, J pasangannya si Y, K pasangannya si Z. Nah, untuk mencari resultannya tinggal kelompokkan bagian yang sama I dengan I ya. Semua komponen I ke I masuk semua komponen J semuanya masuk ke J, komponen K semuanya masuk ke dalam K, kayak gini ya. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada vektor A terletak dalam bidang XY. Jika sudut antara vektor A dan sumbu X positif adalah theta, tentukan A notasi vektor dalam vektor satuan ya. Notasi vektor A-nya dalam vektor satuan bagaimana? Dan yang B itu nilai vektor A-nya bagaimana? Dan C itu arah vektor A-nya terhadap sumbu X positif itu bagaimana? Yang pertama itu ada notasi vektor A ya. Notasi vektor A atau notasi vektor satuannya otomatis kalau kita
membicarakan vektor satuan, nah berarti kita akan membahas tentang IJ-IJ-nya ya. Nah, ini didapat dari mana nih? Nah, AX-nya itu kan sama dengan AXI plus AYJ gitu kan? Atau komponen vektor dalam sumbu X, terus komponen vektor A dalam sumbu Y gitu ya. Tinggal tambahkan simbol dari vektor satuan I dan J. Nah, nilainya kita dapat di mana nih? AX berarti kan di sini ya. Nah, ini nilainya berapa satuan? Ada 4, tinggal tulis 4. Nah, AY juga nilainya 4. Nah, tulis AY 4 ya. Sehingga notasi vektor A-nya bisa ditulis A sama dengan 4I plus 4J. Nah, kemudian untuk nilai vektornya, berarti kalau nilai vektor tadi sama dengan akar dari jumlah komponen vektor A di sumbu X dikuadratkan gitu ya, ditambah jumlah dari komponen vektor A di sumbu Y dijumlahkan. Nah, di sumbu X dulu. Karena yang kita ketahui cuma ada satu ya, ada satu proyeksi terhadap sumbu X, berarti otomatis kita langsung tulis aja 4 meter kuadrat ya. 4 meter dikuadratkan, ditambahkan yang AY-nya berarti kan yang ini nilainya juga sama 4 meter, kemudian kita kuadratkan sehingga dapatlah hasil 4 akar 2 meter nilainya untuk nilai vektor. Untuk arah vektor A, nah untuk arah vektor A terhadap sumbu X positif ya, kalau itu berarti nilainya tangen ya, yang sebelumnya kita bahas gitu ya. Tangen theta sama dengan Y, ya kan, ini depan dibagi samping kan ya, Y per X gitu. Nah, dari sini kita masukkan, berarti kan 4 per 4. Nah, itu tadi tangen theta sama dengan 4 per 4, atau tangen theta sama dengan 1. Nah, untuk menentukan tetanya atau sudutnya, karena kalau arah itu berarti yang dicari adalah sudutnya. Nah, untuk mengetahui sudutnya berarti tadi arkes tangen ya. Tadi kan tangen theta sama dengan 1. Nah, tetanya itu sama dengan arkes tangen 1. Itu berapa sih? Nah, itu bisa dilihat dari tabel istimewa ya. Tabel sudut istimewa atau dari kalkulator juga bisa. Sehingga menghasilkan arkes tangen 1 itu sama dengan 45 derajat. Dan letaknya ada di kuadran 1. Nah, kemudian contoh berikutnya ini ada dua buah vektor ya, masing-masing ada A sama dengan 2I plus 2J dan B 2I min 4J. Jika A dan B dinyatakan dalam satuan SI, tentukan besar dan arah vektor resultan, yakni R sama dengan A plus B. Tadi sama ya penyelesaiannya, dikelompokkan dulu ya. Kelompokkan, dijumlahkan I dengan I, J dengan J ya, seperti ini. Ini vektor A, ini vektor B. Nah, dikelompokkan berarti kan 2I plus 2I itu sama dengan 4I. Kemudian J-nya 2J min 4J hasilnya sama dengan min 2J dalam satuan SI. Kemudian dari persamaan ini kita dapat menentukan besar ya, besarnya dulu. Untuk besar si X nih yang di sumbu X, berarti kan ini ya, si nilai 4 ini adalah besar, I-nya itu adalah arah kan, 4 berarti si Rx-nya. Dan RY-nya untuk di sumbu Y-nya itu adalah 2 ya, min 2 ya, nilainya min 2 meter. Sehingga besar vektor R adalah, tinggal dikuadratkan ya, Ini kayak Pythagoras, Rx kuadrat plus Ry kuadrat, dapatlah nilai 2 akar 5 meter. Nah, untuk menentukan arahnya, nah besarnya kita udah dapat 2 akar 5. Nah, untuk arahnya tadi sama, tangen theta sama dengan Y per X gitu ya, Ry per Rx. Nah, berarti kan 2
per 4 gitu ya. Min 2 per 4 gitu kan. Nah, kemudian udah dapat tadi diarkeskan ya, arkes tangan kan. Nah, sehingga hasilnya adalah 26,56 derajat. Nah, tadi ini tuh nilainya kan kita hitungnya ini apa sih namanya bilangannya positif ya, sedangkan nyatanya si Y-nya itu berada di sumbu negatif ya. Nah, kalau kayak gitu berarti otomatis kita carinya vektor R-nya itu terletak di kuadran keempat ya. Itu dapat dari mana? Kenapa jadi di kuadran keempat gitu ya? Itu bisa karena dia negatif gitu kan, hasilnya negatif, otomatis kita carikan juga yang nilainya negatif di kuadran keberapa sih? Tadi kan letaknya berarti ada di kuadran keempat ya. Jadi 360 derajat dikurangi 26, ini sama dengan 303,44 derajat. Nah, terhadap sumbu X positif. Nah, nanti nilainya di sini ya. Dapat nilainya seperti ini. Oke, kita lanjut tentang perkalian titik ya. Karena dua buah vektor juga bisa dioperasikan secara perkalian ya. Nah, perkalian yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang perkalian titik, gimana hasilnya adalah dalam bentuk skalar ya, atau produk skalar. Nah, di sini contohnya ada A dot B yang kita tahu ya, pembahasan sebelumnya juga sudah dibahas bahwa A dot B itu nilainya nanti bisa dapat AB cos theta. Nah, nanti ini untuk nilai vektornya ya, untuk arahnya bagaimana? Nah, arahnya kan kita menggunakan vektor satuan ya, vektor satuannya I, J, dan K. Nah, nanti untuk arahnya yang searah, ini kan searah semua ya, I dot I itu searah ya terhadap sumbu X semua. J dot C itu juga searah terhadap sumbu Y semua. Sedangkan K dot K juga arahnya sama terhadap sumbu Z semua. Nah, jika searah, berarti kan kalau searah itu tetanya itu adalah 0 ya, 0 derajat atau 180 derajat. Nah, apabila kita masukkan ke dalam persamaan A dot B, AB cos 0 derajat, cos 0 derajat yang kita tahu adalah SA 1. Nah, sehingga nanti kalau I dot I, nanti hasilnya itu sama dengan 1 gitu ya. Kemudian jika yang tegak lurus, kalau yang tegak lurus seperti I dot C atau I dot K atau J dot K atau kebalikannya gitu ya, atau kebalikannya nanti nilai cosnya juga kalau yang tegak lurus kan artinya bisa 90 derajat ya, bisa 270 derajat. Nah, cos 90 derajat, cos 90 derajat itu berapa? Cos 90 derajat itu 0, berarti kalau yang tegak lurus dalam perkalian titik nilai arahnya itu nanti 0 nih, nilai si vektor satuannya. Seperti ini ya. Ini cukup panjang ya. Cara mengalihkan kedua vektornya. Nah, sebagai contoh ada vektor A, ada vektor B. Vektor A itu ada AXI plus AYJ plus AZK. Vektor B-nya ada BXI plus BYJ plus BZK. Nah, di sini A dot B, berarti kan kita tinggal tulis si komponen vektor si A ya. Kemudian didotkan dengan komponen-komponen vektor si B. Nah, ini untuk perkaliannya berlaku perkalian secara asosiatif ya, secara distributif ya, secara asosiatif. Nah, secara distributif. Berarti ini dikalikan ini, kemudian ditambahkan ini, dikalikan ini, kemudian ditambahkan lagi ini, dikalikan dengan yang ini, dan seterusnya. Ditambahkan lagi ini, dikalikan dengan ini dengan ini, kemudian AYJ dikalikan dengan BZK, dan lain sebagainya. Kan semua komponen vektor di sini ikut berpartisipasi ya, ikut dikalikan gitu ya, berlaku sifat distributif nih, kalau di perkalian titik ini. Nah, ini
Kita lihat kan AX dot BXI ya, AXI plus dot BXI. Nah, di sini ada I dot I ya, I dot I ini searah kan? Karena searah berarti nanti nilainya 1. Ini dapat nilai 1, maka nanti tulisnya ini. Jadi AX BX. Kemudian AXI didotkan dengan BYJ. Nah, I-nya, I dot J itu kan tegak lurus ya, saling tegak lurus. Sehingga kalau yang tegak lurus, cos 90 derajat atau cos yang tegak lurus itu 0. Berarti nanti tinggal tulis aja nilainya 0. Plus, ini juga 0 ya, plus sama semuanya. Yang tegak lurus dinolkan arahnya, kalau yang searah itu nilainya 1. Sehingga nanti dapat A dot B di akhirnya adalah AX BX plus AY BY plus AZ BZ. Kemudian untuk contoh soalnya, di sini ada sebuah gaya yang bekerja pada benda yang dinyatakan dengan vektor satuan F sama dengan 8I plus 6J Newton. Gaya tersebut menyebabkan benda mengalami perpindahan S sama dengan 6I meter. Nah, jika usaha dinyatakan F dot S, maka tentukan besarnya usaha oleh gaya tersebut. Nah, dari sini kita bisa menggunakan atau menerapkan sistem perkalian dot tadi, yakni F dot S ya. F dot S itu seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan saja. Ini 8I plus 6J gitu ya. Didotkan dengan S-nya. S-nya berarti hanya memiliki satu komponen vektor, yakni terhadap sumbu X saja ya, yakni 6I. Nah, ini sama dengan dikalikan secara asosiatif ya, 8I didotkan dengan 6I gitu ya. Kemudian plus 6J didotkan dengan 6I. Nah, kemudian kita hitung tadi yang arahnya I dot I berarti ini searah, nilainya 1. Terus J dot I ini tegak lurus ya, nilainya adalah 0. Tinggal dimasukkan 48, ini dapat 8 dikali 8 kali 6, hasilnya 48. Nanti dapatlah hasilnya sama dengan 48 Newton meter ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian silang atau vektor produk. Nah, untuk perkalian vektor silang ini ya, perkalian silang ini seperti kebalikannya dari perkalian produk. Tadi kan yang kalau perkalian produk, kalau yang searah itu nilainya 1 ya. Sedangkan kalau yang beda arah itu nilainya 0 ya. Nah, kalau yang di perkalian silang karena hasilnya adalah vektor ya, hasil produknya itu adalah vektor, besaran vektor, maka nilai dari arahnya itu, yang IJK-nya itu kalau misalkan searah, nilainya itu 0, kalau yang searah itu 0, sedangkan karena kan tadi sin 0 atau sin 180 derajat dimasukkan ke sini, hasilnya 0 ya. Kemudian kalau yang tegak lurus seperti IJ, I cross J, J cross K, K cross I, atau kebalikannya, itu bukan 1 kalau di sini, kalau di vektor. Kalau di perkalian silang, karena hasilnya vektor otomatis ada arah kan, ada arah. Nah, arahnya itu ditentukan dari di perkalian silangnya juga, misalkan I cross J. Nah, arahnya itu nanti ada di sumbu K. Kemudian J cross K, arahnya ada di sumbu I. Kemudian K cross I, arah sumbunya itu ada di sumbu J. Nah, kalau arahnya terbalik, misalkan J cross I, itu arahnya di mana sih? Apakah K? Tidak ya, arahnya jadi negatif, ada di sumbu negatif. Ini juga kalau kebalik, K cross J, arahnya itu jadi negatif, min I. Begitupun dengan si I cross K, arahnya nanti jadi, atau sumbunya itu jadi min J ya. Nah, sebagai contoh atau lebih mudah memahaminya, kita buat sebuah segitiga saja. Ada I, J, dan K gitu ya.
Apabila I cross J, ya, I cross J hasilnya K, arahnya K. J cross K hasilnya itu I, gitu kan. K cross I, maka hasilnya adalah J, gitu ya. Mudah ya. Kalau kebalikannya, J cross I, ini kan terbalik ya, si arahnya. Berarti nanti hasilnya negatif K, ya, yang seperti itu. Contohnya, tadi kita ambil contoh, misalkan vektor A-nya AXI plus AYJ plus AZK di-crosskan dengan vektor BX ya, vektor B, BXI plus BYJ plus BZK. Nah, nanti semua elemen dikalikan ya, ini dikrosskan ini kalikan ini, kemudian dikalikan ini, kemudian dikalikan ini. Sama tadi pengerjaannya seperti dot product ya. Nah, ini cuma bedanya yang searah ya, I dengan I, J dengan J, K dengan K itu nilainya 0. Dan kemudian kalau yang tegak lurus gitu ya, itu mempunyai arah nanti kalau di besaran vektor. Misalkan I cross J. Nah, lihat. I cross J. Nah, I cross J hasilnya adalah K ya. Di sini contohnya I cross J. Nah, ini hasilnya di sini. AX, BY, K. Nah, kemudian bagaimana yang beda arah ya? Kalau yang berlawanan arah seperti ini tadi. I cross K. Kan I cross K. Hasilnya kan J. Nah, ini dinegatifkan ya nilainya. Nah, jadi negatif. Nah, kemudian selanjutnya ya, dan seterusnya, sehingga apabila dikumpulkan gitu ya, sama tadi masuk juga ke penjumlahan vektor, I dengan I yang punya sumbu J dengan sumbu J, yang K dengan sumbu K. Nah, ini disatukan semuanya, disamakan suku-suku yang sejenis ya, dioperasikan. Nah, itu untuk contoh dari perhitungan atau pengoperasikan dua vektor secara silang. Selanjutnya kita bahas contoh soal ya. Yang pertama ada dua buah vektor, masing-masing vektor A itu 4i plus 5j min 8k, dan vektor B ini ada min 2i plus 6j plus 7k. Nah, tentukanlah vektor C sama dengan A cross B-nya. Nah, tadi yang sebelumnya contohnya itu kan dijabarkan itu ya secara distributif. Nah, ada yang lebih mudah atau lebih biar tidak pusing gitu ya. Ini udah dikalikan belum? Yang ini udah dikalikan belum kan? Kalau yang cara seperti ini mah ya agak beribet. Nah, ini bisa dibuat tabel dulu oleh kalian. Tabelnya ini atau tabel mutlak ya. Tabel mutlaknya ini terdiri dari baris pertama. Baris pertama itu arah vektornya, yakni I, J, dan K kan? Sama kan, I, J, K. Nah, ini arah vektornya. Kemudian baris kedua itu adalah komponen vektor si A ya. Ada AX, AY, dan AZ. Kemudian baris terakhir, baris ketiga, ini komponen vektor B. Ada BX, BY, BZ. Nah, ini kalian tinggal masukkan angka-angkanya IJK. AX nilainya 4 kan ya. Kemudian J, AY itu 5J, 5 ya. Seperti itu dimasukkan. Kemudian ditambahkan ini. Ditambahkan komponen bayangan, yakni dua kolom pertama ya si vektor tersebut. Di mana yang kita ambil itu ada I4 min 2 dan J56 ya. Sama komponen-komponennya jangan diubah nih. Ini sama ini kita pindahkan lagi ke sini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengalihkan ini I kali 5, terus kemudian dikali 7, hasilnya berapa ya, kemudian ditambahkan ya, dijumlahkan dengan ke bawah juga nih, diarahnya ke bawah, J dikalikan min 8 dikalikan negatif 2, kemudian ditambahkan lagi dengan K kali 4 dikalikan dengan 6 ya. Jadi seperti ini nih apabila diarahkan gitu ya. Ini dikalikan kemudian ditambahkan dengan yang biru-biru selanjutnya. Nah,
selanjutnya setelah itu cari juga yang arah yang berlawanannya atau yang negatifnya kan, dikurangi yang merah berarti. Nah, setelah mencari yang biru yang menurun ke arah kanan, sekarang kita cari yang menurun ke arah kiri. Nah, kalau ke arah kiri kan seperti ini, kita dapatnya seret, seret, seret. Nah, yang ini juga sama nih. Yang 5 dikali min 2 dikali K itu dikalikan, kemudian ditambahkan dengan 6 dikali min 8 dikali I, ditambahkan lagi 7 dikali 4 dikalikan dengan J gitu ya. Nah, baru nanti di akhirnya itu kalian bisa nih yang biru, jumlah total yang biru ini dikurangi dengan jumlah total yang merah kayak gitu. Atau nanti bisa kalau hasilnya itu yang merah itu hasilnya itu negatif ya, tandanya itu negatif ke bawah. Kalau yang biru itu hasil tandanya positif. Nah, apabila kita masukkan si angka-angkanya itu nanti akan dapat vektor C-nya itu sekitar 83I min 12J plus 34K. Nah, untuk mencari nilai vektor sama seperti Pythagoras ya. Dikuadratkan, diakarkan, kemudian komponen-komponen vektornya, nilai-nilai komponen vektornya itu dijumlahkan. Nah, setelah dikuadratkan, dijumlahkan dan dikuadratkan baru diakarkan, dapatlah nilainya 9,5 satuan. Udah deh, udah selesai pembahasan tentang komponen vektor dan vektor satuan. Untuk tugas kalian ya, untuk melatih ya, untuk latihan kalian di rumah gitu ya. Coba kalian kerjakan. Yang pertama ada tugas 3.1, itu membahas tentang komponen vektor. Ada soalnya di buku Sunardi dan kawan-kawan. Kemudian di tugas 3.2 juga sama, di buku Sunardi dan kawan-kawan dia akan membahas tentang vektor satuannya. Nah, soal-soal tersebut nanti akan Ibu kirimkan di GCR masing-masing ya. Dan nanti yang hanya perlu dijawab adalah soal-soal yang Ibu beri lingkaran ya. Ibu beri tanda lingkaran, nah mangga itu adalah yang kalian jawab. Oke? Selanjutnya, selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa minggu depan kita akan melakukan tes formatif yang kedua dengan pembahasan yang ada di bawah ini nih. Membahas tentang perbedaan, definisi, notasi vektor, dan sifat-sifat vektor. Kemudian ada komponen vektor dan vektor satuan. Cukup simple pembahasan tentang vektor kali ini. Ya, Ibu tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.